Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita bahas mengenai PPh pasal 21. Sebelum kita masuk ke kasus-kasus ya, jadi ini teorinya banyak sekali, silakan nanti bisa dibaca sendiri lebih detailnya gitu ya. Cuman masalahnya ini nanti perlu teman-teman lihat secara langsung ya, artinya dari perdirjennya yang sudah saya upload juga sama materi di PPT ini, itu harus teman-teman artinya bisa cek dan recheck ya, artinya kalau mau menemui kasus seperti ini tuh peraturannya bagaimana. Secara mapping nanti kita bahas di penjelasan ini. Oke. Nah, PPh 21 ini pasti undang-undangnya Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 21. Kemudian perdirjennya tahun 2016 ini diatur secara detail mengenai PPh 21 secara detail, termasuk siapa subjek, siapa objek, tata cara perhitungan, dan sebagainya. Termasuk di dalam lampiran itu setiap jenis pekerjaan dan tambahan penghasilan bagi orang pribadi ini juga diatur dan diberikan contoh masing-masing. Gitu ya. Nah, oke, sekarang kita bahas yang pertama definisinya. PPh pasal 21. Nah, ini tuh apa? Gitu ya. Nah, pada intinya PPh 21 ini khususnya untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Gitu ya. Jadi nanti di akhir slide ini tuh bahas PPh pasal 26 juga. Bedanya apa? Jadi PPh 21 tuh untuk OP dalam negeri DN, tapi kalau 26 tuh OP juga, tapi subjek pajak SPLN. Gitu ya. Jadi pada intinya sama-sama untuk OP. Kalau kemarin kita bahas potput itu terkait dengan transaksi ya. Transaksi dan kita ada pemotongan dan pemungutan. Kalau PPh 21 ini atas penghasilan ya. Penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain. Oke. Oke. Saya lanjutkan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Jadi pajak ya, dikenakan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan ya. Jadi memberikan pekerjaan, jabatan, jasa gitu ya yang dilakukan oleh UP sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 UU PPh ya. Jadi pahami dulu itu biar tahu intinya dari PPh 21 itu apa. Nah, ini tadi definisinya sudah saya bahas di depan ya, SPDN, SPLN. Nah, kemudian yang pertama, subjek pajak. Nah, siapakah subjek pajaknya? Seperti biasa, subjek itu adalah orangnya, siapa aja sih yang dimaksud di UU PPh 21 ini. Ini diatur dalam perdirjen tadi, ada 6 dikelompokkan. Yang pertama pegawai, gitu ya. Paling gampang memang membayangkan pegawai karena teratur jelas pemberi kerjanya atas PPh 21 itu paling gampang kalau pegawai. Oke. Artinya pegawai itu dia tergabung dalam suatu perusahaan instansi tertentu yang nanti akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterimanya. Oke. Yang kedua ada penerima uang pesangon ya, pensiun, tunjangan, jaminan hari tua termasuk ahli waris. Yang ketiga bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa. Oke, jadi ada pegawai, ada bukan pegawai, ya artinya nggak terikat sama suatu instansi, tapi dia memberikan jasa. Oke, sesuai dengan definisi tadi. Yang keempat, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas non-pegawai. Nah, ini biasanya maksudnya adalah yang tergabung dalam suatu instansi atau perusahaan, tapi dia sebagai pengawas gitu ya. Pengawas itu gimana? Jadi kalau di dalam suatu instansi, mau itu instansi kecil sampai ke instansi yang besar, itu di atasnya manajemen itu ada perwakilan dari pemegang saham atau pemilik
ya, dia sebagai pengawas dalam perusahaan tersebut, atau kalau dalam bentuk PT itu namanya dewan komisaris ya. Jadi perwakilan dari pemilik yang masuk ke dalam suatu instansi atau perusahaan. Nah, yang kelima, mantan pegawai. Oke, yang keenam adanya peserta kegiatan. Jadi itu adalah subjek pajak PPh 21. Ya, dipahami dulu. Nah, yang tadi dimaksud sama bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa itu siapa aja, gitu ya? Bukan pegawai, gitu ya. Nah, ada yang namanya tenaga ahli. Terdiri dari pengacara, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuar. Jadi dia profesi tertentu. Oke, jadi bentuknya itu dia memiliki profesi. Oke, pekerja seni, olahragawan, penasehat, sampai pada MLM, petugas dinas luar asuransi, petugas penjajah barang. Jadi kayak petugas dinas luar asuransi itu kan biasanya kayak nggak terikat gitu loh. Nah itu masuknya bukan pegawai tapi melakukan pemberian jasa. Oke, nah dokter itu bisa berarti pegawai, bisa jadi bukan pegawai. Ya nanti macam-macam jenisnya. Kemudian yang keenam, siapakah peserta kegiatan? Peserta kegiatan yang dimaksud di poin keenam itu adalah adanya kegiatan perlombaan, ada rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, kepanitiaan, pendidikan, pelatihan, dan kegiatan lainnya. Artinya gini loh, kalau di suatu perusahaan, di suatu instansi negeri, itu tuh para pegawai gitu ya, atau bukan pegawai, peserta kegiatan itu biasanya bisa mendapat tambahan uang dari kegiatan tersebut. Misalkan saya di UNS mengadakan rapat, mengundang UMKM se-Solo Raya gitu. Itu artinya peserta rapat ya. Peserta rapat itu nanti saya kasih honor atas kehadiran rapatnya ya, partisipasi dalam rapatnya. Nah, atas partisipasi dalam rapatnya, honor tadi itu harus dikenakan PPh pasal 21. Gitu ya. Jadi peserta kegiatan itu kena pajak PPh 21. Oke, peserta pendidikan, pelatihan, magang itu juga bisa. Nah, itu dianggap sebagai tambahan penghasilan yang dipotong PPh 21. Oke, jadi kena dia termasuk subjek pajak si peserta tadi, gitu ya. Nah, pengecualiannya siapa? Seperti yang sudah pernah kita bahas di depan, bahwa pengecualian subjek adalah kayak pejabat negara asing ya, perwakilan diplomatik yang kemarin sudah pernah kita bahas. Bukan WNI, di Indonesia tidak memperoleh penghasilan di luar jabatannya, tapi dalam konteks pengecualian subjek pajak ini adalah orang kayak diplomat gitu ya, perwakilan dari negara lain, tapi atas penghasilan, nanti objeknya ya, atas penghasilan yang memang diterima dari pekerjaan sebagai diplomat gitu ya, bukan tambahan penghasilan lainnya. Kalau tambahan penghasilan lainnya tetap menjadi objek pajak. Oke. Ini sudah pernah kita bahas juga, pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bla bla bla. Sudah pernah kita bahas. Oke. Nah, sekarang setelah subjek kita bahas objek pajaknya. Nah, objeknya apa aja? Di objek ini ada 9 poin. Penghasilan pegawai tetap, ya. Jadi sebenarnya objek ini adalah yang dikatakan penghasilan yang diterima oleh si subjek tadi. Ya, penghasilan pegawai tetap, penghasilan teratur penerima pensiun, pembayaran sekaligus uang pesangon. Jadi pembayaran sekaligus uang pesangon tuh ada beberapa perusahaan yang ketika dia resign atau selesai masa kerjanya dapat pembayaran uang pesangon tuh sekaligus, jadi mabruk, dapat banyak gitu ya. Atau ada yang pensiun, uang pensiunan yang dibayar bertahap, tunjangan hari tua, jaminan hari tua selepas 2 tahun sejak berhenti bekerja. Upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas harian, ya tadi tidak tetap, ya pegawai nggak tetap atau tenaga kerja lepas yang bayarannya secara harian, mingguan, satuan, borongan, atau yang dibayarkan secara bulanan, gitu ya.
Imbalan kepada bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa. Imbalan kepada peserta harian, tadi saya bilang penghasilan ke Dewan Komisaris, pembayaran kepada mantan pegawai, penarikan dana pensiun oleh pegawai. Oke. Artinya kalau pensiunan itu ya tetap kena pajak gitu ya, dia mendapatkan tambahan penghasilan. Oke. Nah, kemudian masuk ke poin keempat ya, setelah definisi subjek dan objek, siapakah pemotong, penyetor dan pelapor gitu ya. Pemotong, penyetor dan pelapor. Ya. Ini kan adalah kewajiban ya yang kita di potput itu kita katakan sebagai 4M ya, hitung, potong atau pungut, setor dan lapor. Nah, sekarang ini sebenarnya dari yang menghitung juga ya, hitung, potong, setor, dan lapor siapa. Nah, ya si pemberi kerja ya. Kalau tadi pegawai tetap, dia si pemberi kerja yang bisa berbentuk orang pribadi, karena orang pribadi bisa mempekerjakan orang pribadi juga, badan atau bentuk usaha tetap. Kalau dia instansi pemerintah, berarti si yang motong itu adalah bendaharawan pemerintah, yang seperti saya pernah katakan kalau di UNS itu namanya pemotongnya adalah bendaharawan. Oke, ini kalau untuk instansi pemerintah. Kemudian dana pensiun penyelenggara jaminan sosial, tenaga kerja, THT atau JHT, ini yang penghasilan tadi atas pensiun dan sebagainya tadi ya. Nah, OP atau badan yang melakukan pembayaran kepada WP dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas. Oke. Nah, kemudian siapa yang memotong, pungut, dan nyetor atas kegiatan tadi ya si penyelenggara kegiatan. Gitu ya. Nah, kemudian pengecualian pemotong tadi terkait dengan siapa yang tidak terkait ke subjek pajak, yaitu ya kantor perwakilan negara asing dan lain sebagainya. Oke. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, kemudian bagaimana alur perpajakan dari WP, wajib pajak OP, gitu ya, alur perpajakan. Nah, ini caranya maksudnya adalah menghitung pajaknya bagaimana. Jadi berapa beban pajak kini. Jadi beban pajak kini itu kayak, kalau secara gampangan itu beban pajak penghasilannya berapa gitu ya, tapi nggak termasuk PPh final ya. Dikurangi kredit pajak 21 ya. Jadi kredit pajak PPh itu adalah kredit pajak yang bisa dikreditkan. Nah, seperti yang kita bahas di PPh 25 kemarin ya. Ya. 21, 22, 23, 24 gitu ya. Terus sama angsuran pajak yang kemarin sudah dibayar ya, 25. Jadinya dapat pajak kurang atau lebih bayar. Jadi kayak di SPT itu berapa dihitung dulu pajak terutangnya berapa dan berapa yang dapat dikreditkan. Nah, jika PPh itu bisa nanti lebih atau kurang bayar. Kalau dia PPh-nya lebih bayar, maka WP menyampaikan SPT lebih bayar. Maka SPT disampaikan maksimal 3 tahun setelah berakhirnya tahun pajak bersangkutan. Lebih bayar. Oke. Jika SPT 3 tahun sesudah berakhirnya tahun pajak dan WP telah ditegur secara tertulis, maka pelaporan tidak dianggap sebagai SPT PPh. Gitu ya. Kalau dia lebih bayar, kalau lebih bayar itu artinya antara pajak terutang dengan kredit pajak perbandingannya. Oke. Lebih banyak yang udah dipotong gitu ya. Oke, tadi lebih PH 21 lebih bayar. Jadi dia udah bayar lebih gitu ya daripada pajak terutangnya. Nah, oleh karena itu dia maksimal 3 tahun setelah berakhirnya tahun pajak bersangkutan. Tahun pajak bersangkutan artinya SPT di mana dia melaporkan lebih bayar. Nah, lapisan tarif ini yang pernah kita bahas di kelas ya, 0 sampai 50. Jadi kalau misalkan penghasilannya 200 juta, maka yang 50 juta pertama tarifnya 5% ya.
bukan penghasilannya, penghasilan kena pajaknya ya, yang kemudian 150 juta, yang 50 ke 250 itu kena 15% dan seterusnya. Ini kayak kalau nggak salah pernah kita bahas di kelas. Nah, kemudian bagi permasalahan adalah yang selanjutnya adalah masalah kepemilikan NPWP. Kalau penerima penghasilan tersebut, OP tersebut tuh nggak punya NPWP, maka kena tarif 20% lebih tinggi. Misalkan biasanya kalau peserta kegiatan gitu ya, dia kena pajak 5%. Nah, biasanya kalau dia nggak punya NPWP, kena pajaknya berarti 5% plus 20% kali 5%, yaitu 6%. Ya, lebih tinggi. Kalau kemarin PPh 23 kan ada yang 100% lebih tinggi gitu ya. Kalau ini 20% lebih tinggi. Nah, pengenaan tarif lebih tinggi tidak berlaku untuk objek PPh 21 yang bersifat final. Oke. Kemudian jika NPWP diperoleh di pertengahan tahun berjalan, maka perubahan perhitungan berlaku untuk periode setelahnya. Jika NPWP diperoleh setelah tahun berjalan, maka perubahan perhitungan berlaku untuk periode setelahnya dan tidak berlaku surut gitu ya. Jadi misalkan dia ada subjek pajak yang NPWP-nya baru punya di pertengahan tahun gitu ya. Biasanya pengenaannya nanti baru di perhitungan di setelahnya, tahun setelahnya. Jadi dianggapnya dia belum ber-NPWP di tahun tersebut gitu ya. Jadi perhitungannya di tahun setelahnya. Nah, atas pajak lebih bayar yang dibebankan di periode sebelumnya di tahun berjalan dapat dijadikan dasar untuk menyesuaikan pajak di periode setelahnya. Tapi kalau dia lebih bayar bisa diperhitungkan untuk periode setelahnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita membahas mengenai dasar DPP-nya, dasar pengenaan dan pemotongannya. Caranya ngitung DPP itu kayak kalau kita kemarin ngitung PPN itu kan ngitung dasar pengenaan pajak untuk PPh 21. Misalkan dia sudah ikut PPN, berarti kita ngurangi PPN-nya dulu gitu loh. Jadi dasar pengenaan pajaknya berapa? Nah, dasar pengenaan pajak ini ada beberapa hal. Ya, yang pertama bagi pegawai tetap dan menerima pensiun berkala berarti dasarnya adalah PKP, penghasilan kena pajak. Terus ada yang penghasilan yang melebihi sekian, 50% penghasilan sekian dan penghasilan bruto. Gitu ya. Jadi dasar pengenaan pajaknya itu apa? Nah, ini ya. PKP, penghasilan kena pajak itu adalah penghasilan itu dikurangi PTKP yang kemarin sudah sempat kita sedikit singgung mengenai masalah penghasilan kena pajak. Itu neto ya. Dikurangi penghasilan tidak kena pajak dengan status TKK dan berapa tanggungannya. Itu bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala. Nah, ada juga yang penghasilan bruto dikurangi PTKP. Ya, kalau itu tadi pegawai tetap dan pensiun berkala kayak gini. Ya, pensiunan gitu ya. Tapi kalau yang pakainya enggak neto tapi bruto gitu ya. Ini adalah bagi pegawai tidak tetap yang penghasilan dibayarkan bulanan, pegawai tidak tetap yang penghasilan kumulatif sebulan melebihi 4,5 juta. Oke. Nah, berlaku PKP sama dengan 50% dari penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan, maka itu bagi bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan. Yaitu untuk tadi ya tenaga ahli atau profesi tadi loh maupun bukan. Oke, jadi beda-beda. PKP-nya itu nanti perhitungannya juga beda-beda. Ya, paling sering kita hitung sebenarnya ini gitu ya, tapi nanti kita lihat berbagai jenis pekerjaan. Nah, ini ada yang kedua adalah penghasilan yang melebihi 450.000 sehari. Berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, satuan, dan borongan. Berlaku sepanjang penghasilan kumulatif sebulan
tidak lebih dari 4,5 juta. Oke, yang kedua tadi ini ya, 4.500.000. Jadi kalau di bawah sebulan itu kumulatifnya di bawah 4,5 juta itu masih nggak kena gitu ya. Oke, masih nggak kena PPh 21. Oke, terus 50% dari penghasilan bruto, ini tadi yang penghasilan bruto. Penghasilan brutonya, oke, seluruh jumlah penghasilan diterima atau diperoleh dalam satu periode saat dibayarkan berlaku atas penghasilan yang diterima oleh pihak selain yang telah diatur berdasarkan ketiga DPP sebelumnya. Oke, nanti kita lihat berbagai jenis subjek dan penerimaannya. Ini elemen PTKP kemarin sudah kita bahas ya, 54 juta sampai per tanggungan tuh 4,5 juta. Terus kemudian PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung ini 4,5 juta. Nah, sekarang kita masuk ke tata cara perhitungannya. Nah, tata cara perhitungan ini dibagi ke beberapa hal. Pegawai tetap. Sebenarnya hampir sama sih kayak tadi si subjeknya, cuman ini dipisah ke beberapa. Ya, karena subjek tadi itu pun masih bersub kan. Tuh, ya jadi ini dibagi-bagi. Nah, kemudian ini ada penerima atas beban APBN atau PBD. Artinya sebenarnya kayak tambahan penghasilan atau penerima penghasilan yang berasal dari APBN atau APBD. Gitu ya. Jadi misalkan mendapatkan gaji atau tambahan gaji dari dana yang bersumber APBN atau PBD ini juga dikenakan PPh 21 instansi tadi ya. Kalau dia kerja di negeri atau jadi peserta kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi negeri. Yang pertama, tata cara perhitungan untuk pegawai tetap ya. Tadi mencari dulu PTKP-nya kan, penghasilan bruto ya, dikurangi biaya jabatan, pahami dulu biaya jabatan, dikurangi sama iuran dana pensiun, JHT, THT yang dibayar sendiri. Oke. Kemudian biaya jabatan ini jangan lupa, maksimal itu adalah 5% dari penghasilan bruto. Tarifnya itu 5% dari penghasilan bruto. Maksimalnya adalah 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Ya, kalau setahun kan 6 juta maksimalnya. Nah, kemudian dapatnya penghasilan itu. Penghasilan itu tadi ya, karena ini pegawai tetap ya, ingat tadi poin yang pertama, dikurangi PTKP, dapat PKP, dikalikan tarif, dapat pajak terutang. Ya, ini untuk pegawai tetap. Nah, apa aja sih penghasilan pegawai tetap? Ini ada gaji pokok, tunjangan berkesinambungan, uang rapel, imbalan tahunan, dan natura. Nah, perspektif pemberi kerjanya, ini kalau dari perspektif pemberi kerja, maka pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja, jadi dipotong oleh si pemberi kerja. Si karyawan pegawai tetap itu dipotong oleh pemberi kerja, kemudian diakui sebagai beban gaji di laporan laba rugi, dan memunculkan utang PPh 21 di laporan posisi keuangan. Artinya jurnalnya itu PPh beban gaji, kreditnya adalah utang PPh 21. Sampai kapan? Sampai utang PPh 21 itu disetorkan. Ya. Nah, ini tadi perhitungan. Jadi hitung dulu penghasilan brutonya. Dia dapat gaji pokok, dapat tunjangan lain-lain, ya kan? Dapat dia ini dibayari iuran JKK, JKM, JPK yang dibayar oleh perusahaan. Jadi intinya tuh kayak kita dibayari iuran jaminan kesehatan, hari tua, pensiunan gitu ya. Itu tuh sebenarnya kan menambah penghasilan kita. Iya kan? Kamu kalau dibayarin kesehatan gitu ya,
asuransi kesehatan oleh pemberi kerja. Sebenarnya itu kan tambahan penghasilanmu tapi dibentuk dalam jaminan kesehatan gitu ya. Nah, itu sebenarnya menambah penghasilan, maka itu penghasilan bruto per bulan. Dikurangi biaya jabatan. Oke, biaya jabatan ini 5% dari total penghasilan bruto. Tapi kalau maksimalnya adalah 6 juta setahun. Nah, iuran dana pensiun atau kalau 500.000 sebulan. Iuran dana pensiun, JHT, THT yang dibayar karyawan ini mengurangi penghasilan bruto. Kalau bayar sendiri, dia mengurangi. Oke, dia bayar sendiri, dia mengurangi. Oke, penghasilan itu per bulan ini disetahunkan kali 12. Ya, dapat setahun, dikurangi PTKP, penghasilan kena pajak, terus kemudian kali tarif. Oke, langsung ini pajak terutang setahun dan pajak terutang per bulan. Oke, nah itu dia masalah perhitungan di pegawai tetap. Terus ilustrasi gaji bulanan. Nah ini, oke saya lihat dulu ya. Oke, kita bahas yang pertama contoh dari pegawai tetap perhitungan PPh 21. Oke, Arbi pada tahun 2017 itu dia dapat gaji 6 juta. Terus dia membayar pensiun sendiri 250.000. Arbi telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Oke, bagaimana perhitungan PPh 21 dan jurnal yang dibuat saat membayar gaji gitu ya. Yang pertama, gajinya 6 juta. Pengurangnya apa? Ini pengurangnya adalah biaya jabatan. Tadi ya, 5% kali 6 juta, 300.000. Oke, masih di bawah 500. Iuran pensiun 250.000. Maka total penghasilan netonya adalah 5.450.000. Kita setahunkan karena dia pegawai tetap. Jadi 65.400.000 dapat dari ini kali 12. Nah, PTKP adalah kawin tanggungan 2. Nah, artinya apa? Penghasilan tidak kena pajaknya itu lebih tinggi daripada penghasilannya penghasilan netonya itu lebih rendah daripada penghasilan tidak kena pajaknya. Artinya apa? Ya kalau di bawah itu dia nggak harus bayar pajak gitu, nihil gitulah. Nihil. Kenapa? Lah karena minimal karena dia punya tanggungan, maka itu kalau di bawahnya tanggungannya maka dia nggak kena pajak, jadi pajaknya nihil. Maka dari itu bagaimana jurnal pada saat membayar gaji, yaitu beban gaji 6 juta pada saat membayar gaji ya dikurangi kas sebesar 6 juta. Ini bagi pemberi kerja ya, nyatet ya. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah ilustrasi gaji bulanan. Nah, kalau ini ilustrasi gaji bulanan yang penghasilan netonya tuh di atas dari PTKP-nya. Gitu ya. Nah, kalau di atas dari PTKP-nya, kita lihat perhitungannya ya, nanti Anda lihat satu-satu perhitungannya, pada intinya sampai kayak gini. Penghasilan setahunnya 108 juta. PTKP-nya 72 juta, artinya masih ada selisih ya. Penghasilan kena pajaknya berarti tidak minus. Ya, karena ada selisih sekian. Nah, perhitungannya adalah 36 juta. Berarti ini sebentar. Kenapa ada 15 ya? Oh, ini mungkin perhitungan yang lama ya. Harusnya kalau tarif sekarang 0 sampai 50 juta itu 5%. Nah, perhatikan ya, jangan sampai salah. 0 sampai ini 50 juta itu 5%. Jadi ini 36 juta langsung kali 5%. Ya, ini salah perhitungan. Ini masih pakai tarif yang lama. Oke, gitu ya. Nah, berarti coba 36 juta kali 5%. Saya hitung dulu. Nah, ini 1.800.000. 1.800.000 berarti jurnalnya adalah beban gaji 10 juta, 1.800.000 bagi 12 ini sebenarnya. Ini bagi 12.
150.000. Jadi 10 juta utang PPh 150.000. Kenapa utang? Karena yang motong belum bayarin. Ya, masih dianggap utang kan karena dia belum setor. Kasnya dia berkurang sebesar yang diterima oleh siapa? Karyawan, yang dibayarkan ke karyawan baru mengurangi kas sebesar 9.850.000 karena tadi hitungannya 150.000. Ya, oke, gitu ya. Jadi ada yang di bawah PTKP. Karena memang nggak semuanya orang langsung mendapatkan gaji yang tinggi, gitu ya. Oke, nah sekarang ada lagi, nah ini bisa dilihat perhitungannya. Ya, dia dapat 15 juta, membayar iuran pensiun 500.000. Oke, ini perhitungannya. Oke. Banyak banget. Oke. Nah, kalau ada beban-beban yang dibayarkan oleh si pemberi kerja, kalau dibayar sendiri nggak masuk jurnal pemberi kerja, tapi kalau ada beban-beban yang dibayar pemberi kerja, maka dia harus bikin jurnalnya. Oke. Kenapa kok masih utang? Karena dia baru tergantung transaksinya sih ini. Menanggung kan, baru menanggung ya, belum membayarkan. Asumsinya belum membayarkan, jadi utang ini. Oke, nanti kalau udah disetor kan dibayarkan. Oke, gitu ya. Kalau ini ketika karyawati sebagai NPWP terpisah yang kemarin kita bahas ya, dia harusnya tidak kawin gitu intinya. Oke. Ya, dia tidak berhak atas PTKP status kawin. Oke, atas suami yang berstatus tidak berpenghasilan, karyawati berhak status kawin. Kalau suaminya nggak bekerja, dia berhak atas status kawin. Gitu ya. Kalau kemarin dua-duanya bekerja, dia tidak kawin yang cewek. Yang perempuan, yang istrinya. Gitu ya. Oke, sementara itu dulu, nanti kita lanjut ke video selanjutnya. Untuk bentuk yang selanjutnya. Terima kasih.